Oke, berjumpa lagi bersama Arya S Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word atau Microsoft yang digunakan untuk pengolahan kata. Baik, untuk pertemuan ini adalah pertemuan pertama kita, yaitu kita belajar tentang menu yang ada di Microsoft Word, mulai dari menu Home, Insert, Page Layout, Reference, My Link, Review, dan View. Nah, untuk saat ini kita bahas terlebih dahulu untuk apa aja sih yang ada di menu Home ya. Menu Home terdiri dari beberapa grup kawan-kawan ya. Mulai dari grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, ada grup style, dan grup editing. Nah, kawan-kawan, di masing-masing grup itu terdapat berbagai macam ribbon. Ada di grup clipboard, ada di grup font juga terdapat berbagai macam ribbon dengan fungsi tugasnya masing-masing. Ini akan kita bahas kawan-kawan dari mulai grup clipboard ya untuk ribbon-ribbonnya. Akan kita jelaskan secara mendetail, mohon disimak kawan-kawan. Di sini akan kita masukkan teks terlebih dahulu untuk nanti kita praktekkan ribbon-ribbon yang ada. Di sini akan saya masukkan tulisan atau teks "Aku cinta kamu selamanya". Nah, pada teks ini akan kita melakukan editing dengan ribbon-ribbon yang terdapat pada menu Home. Yang pertama kita akan belajar cara copy. Copy itu tujuannya untuk menyalin teks terpilih. Jadi teks terpilih akan kita salin menggunakan copy. Kita blok terlebih dahulu ya data ataupun teks terpilih yang akan kita salin. Selanjutnya kita tekan copy. Setelah tekan copy kita enter dan kita tempelkan menggunakan paste. Oke, kita tempelkan menggunakan paste, maka yang tadinya ada satu menjadi dua ya, tersalin. Dan begitu juga untuk cara lainnya. Itu disebut dengan copy paste kawan-kawan sekalian ya. Berikutnya kita akan belajar tentang cut. Cut itu adalah untuk memotong. Misalkan di tulisan kamu atau di teks kamu, di kata kamu ya, akan kita pindahkan di belakang selamanya itu. Jadi kita tandai tulisan kamu, kita pilih cut, maka akan hilang di setelah kata cinta. Selanjutnya kita letakkan mouse kita di belakang selamanya. Kita pilih paste untuk menempelkannya. Oke, maka jadi seperti itu tulisannya kawan-kawan. Kata kamu tadi berpindah di belakang tulisan atau kata selamanya. Oke, ribbon berikutnya adalah ribbon font. Tujuannya untuk mengganti jenis huruf. Caranya kita blok tulisan yang akan kita ganti jenis hurufnya. Kita pilih di bagian menu font atau ribbon font. Di situ banyak sekali kawan-kawan untuk jenis hurufnya, nanti tinggal disesuaikan kalian mau jenis huruf yang apa. Namun kita perlu ketahui bahwasanya ada tiga ya, ada Calibri, ada Times New Roman, dan Arial yang biasa dipakai dalam pencetakan dokumen yang atau sering dipakai ya. Nah, ini saya menggunakan untuk jenis huruf Arial, berbeda dengan di bawah itu menggunakan Times New Roman dan di atas menggunakan Arial. Untuk jenis hurufnya sudah berbeda kawan-kawan. Berikutnya ada font size. Font size itu tujuannya untuk mengganti ukuran huruf. Oke kawan-kawan, caranya tinggal kita tarik ke atas maka hurufnya semakin kecil ya ukurannya atau size-nya. Dan kita tarik ke bawah maka tulisannya akan semakin besar. Nah, yang jadi pertanyaannya kawan-kawan, di antara angka 12 dan 14 itu tidak terdapat angka 13. Bagaimana sih kita mau ingin memberikan ukuran huruf atau font size-nya dengan sebesar 13? Tinggal kita blok, kita tulis manual di keyboard dengan angka 13. Maka teksnya akan berukuran hurufnya sebesar 13 ukuran ya untuk font size-nya. Oke, kita blok kembali kawan-kawan untuk teksnya ya. Kita ke sebelahnya ada grow font, tujuannya untuk pertumbuhan teks yang kita tandai. Semakin kita pencet maka semakin besar untuk grow font. Dan di sebelahnya ada shrink font, tujuannya untuk memperkecil secara otomatis. Jadi berlawanan dengan grow font tadi, grow font untuk memperbesar dan shrink font untuk memperkecil. Oke, di sebelahnya ada cengkes kawan-kawan ya, ada sentence case, ada lower case, ada upper case, ada capitalized word dan toggle case dengan tujuan yang berbeda-beda. Misalkan kita di bagian sentence case, kita pilih sentence case kawan-kawan. Setelah kita pilih sentence case ya, kita lihat pada teksnya nanti akan berubah hanya awalan kalimat atau awalan paragraf saja yang menggunakan huruf
besar dan sisanya menggunakan huruf kecil. Ini untuk pengaturannya. Selanjutnya ada lowercase. Nah, kalau lowercase ini semua teks yang tadinya ada huruf besarnya berubah menjadi huruf kecil semua. Itu ya untuk chingcase. Berikutnya ada uppercase. Nah, kalau untuk uppercase itu yang huruf kecil semua berubah menjadi huruf besar semua. Berikutnya ada capitalized word. Tujuannya setiap awalan kata ya itu menjadi huruf besar semua. Nah, seperti tulisan aku cinta kamu selamanya itu di awalan katanya menjadi huruf kecil semua. Berbeda dengan berikutnya ada toggle case ya. Kalau toggle case kebalikan dari capitalized word atau setiap awalan huruf kecil dan sisanya huruf besar. Nah, di paling ujung atas di grup paragraf terdapat namanya clear formatting. Tujuannya untuk mengembalikan semua pemformatan yang telah kita lalui mulai dari pergantian huruf, pergantian ukuran ya sampai pergantian atau chingcase tadi itu bisa kita kembalikan secara normal atau kembali ke pengaturan awal dengan clear formatting ya. Ketika kita klik clear formatting, maka akan kembali ke umumnya pas kita buka tampilan yaitu Calibri dengan ukuran 11. Sekarang kita beralih ke bagian bawah di grup paragraf di menu home ya, terdapat ribbon bold. Tujuannya untuk menebalkan huruf. Untuk bold, kita coba di tulisan atau di kata aku. Saya blok kata aku, saya pilih bold. Maka kata aku akan lebih tebal dari kata-kata yang lainnya. Selanjutnya kita coba italik ya di kata cinta. Italik ini tujuannya untuk menjadikan huruf terpilih atau teks terpilih menjadi miring ya, seperti di kata cinta. Nah, baik kawan-kawan, berikutnya ada underline. Underline tujuannya untuk memberikan garis bawah. Saya contohkan di kata kamu, itu saya blok ya kata kamu, saya pilih underline. Maka di kata kamu ada garis bawah, itu tujuannya. Nah, di ribbon berikutnya ada strict stroke. Nah, tujuannya untuk memberikan garis tengah pada teks terpilih. Misalkan ada pilihan ada teks tulisannya coret bagian yang tidak penting. Misalkan kita ada pilihan statusnya duda, bujang ataupun yang lain. Nah, misalkan kita bujang, maka status duda dan lain-lainnya akan kita coret menggunakan sex rock. Saya contohkan di kalimat selamanya atau di kata selamanya, kita pilih strike stroke maka akan tercoret seperti ini kawan-kawan. Nah, itu tujuannya. Oke, next ribbon kita ada ribbon subscribe dan juga ada superscribe. Tujuannya untuk membuat pemangkatan baik di bawah maupun atas. Nah, di sini ada tulisan kilometer 2 dengan dalam kurung kilometer persegi. Angka 2-nya akan kita letakkan di atas. Maka kita pilih superscribe ya. Dengan pemangkatan yang ada di atas, maka jadi seperti ini. Jadi kilometer persegi saat kita pilih superscribe. Nah, seperti ini kawan-kawannya, tujuan dari superscribe adalah pemangkatan di bagian atas. Berikutnya kita contohkan untuk teks dengan pemangkatan yang ada di bawah. Contoh di kata H2 O2 ya, H2 O2. Nah, di angka H2, 2-nya pemangkatannya di bawah, maka kita pilih subscribe agar pemangkatannya berada di bawah. Begitu juga setelah O, angka 2-nya kita pilih subscribe. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi superscribe untuk pemangkatan di atas, untuk subscribe pemangkatan yang ada di bawah. Oke, pembahasan berikutnya adalah text effect kawan-kawan. Text effect untuk memberikan efek pada teks terpilih. Nah, di sini saya akan contohkan memberikan efek banyak sekali ya contoh-contohnya. Nanti akan saya pilih salah satu. Nah, aku cinta kamu dengan text effects warna orange seperti ini kawan-kawan. Jadi teks yang tadinya biasa dan menjadi berefek menggunakan text effect. Berikutnya ada tag highlight color. Tag highlight color tujuannya untuk memberikan atau menandai teks terpilih dengan background warna. Saya contohkan pada teks kilometer persegi, kita pilih warnanya terlebih dahulu, banyak pilihan warna. Contoh di warna kuning, maka pada tulisan kilometer persegi akan terblok dengan warna kuning. Berikutnya ada font color, tujuannya untuk memberikan warna pada teks terpilih. Saya contohkan pada aku cinta kamu ya. Saya pilih terus saya ganti dengan warna merah. Itu situ banyak sekali warnanya ya. Tinggal kalian pilih saja untuk warna yang kalian sukai.
Oke, kita masuk ke grup berikutnya, ada grup paragraf. Di grup paragraf banyak sekali ribbon-ribbonnya dengan tujuan yang berbeda-beda. Akan saya contohkan pada teks berikut ini. Ada pilihan ganda ya, siapa nama Presiden Indonesia ke-8. Nah, kita bahas dulu untuk ribbon pertama. Di grup paragraf ada ribbon yang namanya bullets. Bullet itu untuk memberikan tanda ya, atau simbol. Di situ ada tanda lingkaran, ada sampai dengan tanda contreng. Nah, saya coba di tanda contreng, maka di setiap pilihan itu akan ada tanda contreng. Itu tujuan dari bulat. Berikut adalah numbering untuk memberikan penomoran ya, baik dia berupa angka maupun berupa huruf, atau 1 2 3 4, atau juga berupa A B C D. Nah, seperti ini contohnya kawan-kawan. Di situ banyak pilihan, tinggal kalian pilih saja. Misalkan saya coba untuk pilihannya adalah A B C D seperti ini. Nah, itu tujuan dari numbering. Oke, pada contoh teks ini saya akan menjelaskan tentang pemerataan, baik alik tag live, ada center, ada alik text right atau rata kanan, dan juga ada just tip untuk rata kanan kiri. Nah, kita mulai dari rata kiri atau alik text live ya kawan-kawan. Tujuannya untuk memberikan pemerataan di sebelah kiri, seperti contoh surat ya. Kita blok suratnya, kita pilih rata kiri, maka surat tersebut akan rata di bagian kiri, sedangkan di bagian kanannya itu tidak rata karena hanya rata sebagian kiri saja. Selanjutnya kita blok lagi kawan-kawan, kita pilih center atau rata tengah. Pas kita blok rata tengah, maka di bagian kanan dan kirinya itu berpola sama ya, berbentuk sama, karena kita menggunakan rata tengah. Berikutnya kita menggunakan rata kanan, maka di sebelah kanan rata dan di sebelah kirinya tidak rata karena kita menggunakan pemerataan kanan. Dan berikutnya ada just tip atau rata kanan kiri. Kita lihat kawan-kawan, di sebelah kanan rata dan juga di sebelah kiri rata. Itu disebut dengan just tip atau rata kanan kiri untuk pemerataan pada teks. Di ribbon berikutnya ada line and paragraph spacing. Tujuannya untuk memberikan jarak antar baris. Saya contohkan pada alinea pertama. Kita pilih 1,0, maka jaraknya rapat. Begitu juga saat kita tarik ke bawah demi ke bawah, jarak antara barisnya itu semakin renggang kawan-kawan. Itu tujuan dari line and paragraph spacing. Oke. Berikutnya ada shading. Shading itu hampir sama dengan tag highlight color, namun ada perbedaan. Kalau tag highlight color hanya menandai teks yang terpilih ya, seperti ini contohnya pada alinea pertama, hanya menandai teks yang terpilih. Dan juga untuk shading, kita beri dengan warna yang pertama, maka tempat yang kosong itu juga terisi ya. Kita lihat contohnya kawan-kawan, di bagian alinea pertama itu di bagian spasi atau jaraknya dan bagian yang kosong itu tidak tertutupi dengan warna kuning, sedangkan di shading itu ada warna kuningnya full. Itu perbedaan antara tag highlight color dan juga shading. Oke, di menu berikutnya ada border and shading. Saya contohkan pada kop surat berikut. Kita akan memberikan batas antara kop surat dan isi surat ya. Ada garis batas. Kita menggunakan border and shading. Di situ ada pilihan, ada border, ada fix border dan shading. Nah, di bagian border salah satunya untuk memberikan garis batas tadi antara kop surat dan isi surat. Kita coba pilih salah satu aja, kita tandai dengan yang bagian bawah karena kita butuh hanya bagian bawah. Kita klik OK, maka seperti ini kawan-kawan ya, akan terjadi pembatasan antara kop surat dan isi surat. Itu tujuan salah satunya dari border. Berikutnya ada fix border. Fix border adalah bingkai dari sebuah halaman. Nah, kita bisa pilih di bagian art. Situ banyak sekali pilihan. Kita contohkan salah satu. Di sini saya pilih yang model bunga. Selanjutnya di situ kita bisa atur ukuran. Kalau sudah oke, kita klik OK, maka ada bingkai bunga dari fix border yang kita pilih di ribbon border and shading kawan-kawan. Selanjutnya kita masuk di menu yang terakhir, ada menu editing, ada fin, ada replace dan juga select. Di menu editing kita pilih fin. Fin tujuannya untuk menemukan teks terpilih. Saya contohkan di sini, saya akan menemukan teks PKL, namun saya hapus dulu untuk shading dan juga tag highlight color sebagai contoh yang tadi ya. Kita kembalikan ke normal. Selanjutnya akan saya tuliskan kata PKL. Nah, setelah saya tuliskan kata PKL, maka setiap kata di dalam surat itu dengan tulisan PKL akan tertandai. Oke, di situ ada 4 ya, kita bisa lihat.
bagian kata-kata yang bertuliskan PKL. Nah, berikutnya ada replace, kawan-kawan. Replace itu tujuannya untuk mengganti teks terpilih atau kata terpilih. Contoh di kata PKL akan saya ganti atau saya replace dengan kata PI atau praktek industri ya kawan-kawan. Nah, caranya setelah kita ganti find dan replace, kita pilih replace all, kita pilih yes dan oke. Kita lihat di sini setiap kata PKL berubah menjadi kata PI. Nah, kita tes, kita find lagi ya, kita cari lagi kata PKL, tidak ditemukan. Namun pas kita cari kata pi, di situ banyak sekali kata pi karena kata PKL sudah kita replace dengan kata pi atau praktek industri. Begitu kawan-kawan, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jangan kapok, nanti kita bahas kembali untuk pertemuan berikutnya di menu insert. Apa aja sih yang ada di menu insert akan saya bahas secara detail satu persatu. Bye bye.